warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu wali santri baru kelas 7 dan kelas 10 Ma'had Al-Izzah yang berbahagia, alhamdulillah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya. Kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga pagi hari ini kembali kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan sosialisasi program pendidikan yang ada di Ma'had Al-Izzah Batu, khususnya untuk anak-anak kita santri baru kelas 7 dan kelas 10. Bapak Ibu sekalian, hari ini agenda kita yang pertama sosialisasi kepada para wali santri baru, kemudian nanti insya Allah kegiatan ini kita akhiri sampai sekitar jam 10. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan sosialisasi untuk Ananda, untuk para santri yang ada di kelas 7 dan 10, putra maupun putri secara bergantian. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini insya Allah nanti akan saya sampaikan program pendidikan yang ada di Ma'had Al-Izzah Batu, dengan harapan meskipun tidak secara langsung kami sampaikan dalam bentuk forum tatap muka, karena kondisi yang tidak memungkinkan, harapan kami Bapak Ibu sekalian bisa memahami, bisa mengerti, dan menjadi tahu kira-kira program-program pendidikan apa yang nanti akan dijalani oleh putra dan putri Bapak Ibu selama belajar di Al-Izzah 3 tahun atau bahkan mungkin nanti 6 tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kami kenalkan dulu, kami sampaikan dulu tentang struktur organisasi yang ada di Ma'had Al-Izzah, agar kita sama-sama paham kepada siapa nanti kita akan berkomunikasi, kepada siapa nanti kita akan berkoordinasi. Struktur organisasi Ma'had Al-Izzah Batu tahun 2021-2022 kurang lebih seperti yang kami sampaikan ini Bapak Ibu sekalian. Pimpinan Ma'had Al-Izzah adalah beliau Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Ali Imron MA. Kemudian ada direktur, ada 2 direktur di bawah koordinasi beliau. Direktur pendidikan saya sendiri, kemudian ada direktur kampus Ustadz Ahmad Sohibud Dawam. Kemudian di bagian kependidikan nanti akan banyak berinteraksi dengan panjenengan semua. Kepala SMP Ustadz Aziz Effendi MPD dengan jajarannya, insya Allah nanti akan langsung bertemu dengan panjenengan di sesi tanya jawab untuk SMP. Kepala SMA atau kepala sekolah unit SMA Ustadz Adnan Yaqub MM dengan jajarannya nanti akan bersama panjenengan semua, khususnya hal-hal yang bersifat akademik di unit SMA. Kemudian Kepala Kepesantrenan IIBS, Kepala Kepesantrenan IIBS Ustadzah Yusri Sofia Al-Qadri MSI. Nanti beliau akan membina putri-putri panjenengan, khususnya pada aspek kepengasuhan dan tahfidz Al-Quran. Kemudian Kepala Kepesantrenan ALS, Ustadz Soleh Ridho, yang tadi juga sebagai pembawa acara. Beliau nanti yang akan mendampingi proses pembelajaran putra panjenengan di Ma'had Putra untuk di bidang kepesantrenan.
yaitu tahfidz Al-Quran, bahasa Arab, dan kepengasuhan. Kemudian ada tim kami yang lainnya yang mungkin tidak secara langsung nanti berinteraksi dengan panjenengan, ada bagian sekretariat dan PSB, riset dan IT. Kemudian ada struktur organisasi di bagian kampus yang mungkin nanti yang akan banyak berinteraksi dengan panjenengan adalah bagian keuangan. Ada Ustazah Cinta Tri Damayanti, biasanya komunikasi terkait dengan pembayaran SPP, uang saku dan seterusnya kepada beliau. Juga ada Ustazah Nur Indahyati di bagian UKS dan unit usaha. Beliau khususnya ada jalur komunikasi ketika nanti putri panjenengan mungkin suatu ketika, ya kita berharap tidak, dalam kondisi sakit dan seterusnya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian untuk struktur organisasi Ma'had. Monggo Ustaz. Sekarang kami sampaikan visi dan misi serta tujuan Al-Izzah IIBS. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau disebutkan IIBS itu artinya Ma'had Putri. Kami masih menggunakan terminologi Ma'had IIBS atau Al-Izzah IIBS, International Islamic Boarding School, untuk Al-Izzah Putri. Adapun yang putra, Ma'had Al-Izzah Leadership School. Karena memang dari sisi visi, misi, dan tujuannya memang cukup signifikan perbedaannya. Visi Ma'had Al-Izzah Putri menjadi madrasah muslimah yang beradab dan berilmu. Artinya tujuan kita mengantarkan anak-anak kita di Ma'had Putri ini nanti pada endingnya adalah menjadikan mereka seorang muslimah yang memiliki adab dan memiliki ilmu. Ini yang paling penting yang harus difahami oleh setiap orang tua yang ada di IIBS. Sehingga harapannya kita bisa bersama-sama gayung bersambut, berkolaborasi untuk membina anak-anak kita supaya target ini bisa tersampaikan. Kemudian misinya menyelenggarakan lembaga pendidikan pesantren yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal untuk menyiapkan generasi muslimah yang berakhlakul karimah, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab. Saya kira cukup jelas. Tujuannya bersama dengan orang tua dan masyarakat menyiapkan generasi muslimah yang berakhlakul karimah, cerdas, mandiri, dan siap menjadi pendidik generasi umat dan bangsa. Insya Allah cukup jelas untuk bisa difahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kami persingkat. Selanjutnya, Ma'had ALS atau Al-Izzah Putra. ALS itu kepanjangannya Al-Izzah Leadership School. Visinya menjadi sekolah pemimpin yang amanah. Kemudian misi dan tujuannya tidak jauh berbeda dengan IIBS tadi. Artinya kita berbicara tentang visi Al-Izzah Leadership School adalah menjadi sekolah pemimpin yang amanah. Sehingga insya Allah tergambarkan di dalam benak pikiran kita, kira-kira hendak dibawa kemana nanti anak-anak kita ketika belajar di Putra, yaitu ingin mencetak mereka sebagai calon-calon pemimpin bangsa, pemimpin agama yang amanah. Amanah dalam mengemban tugas kepemimpinannya. Itu Bapak Ibu sekalian, visi, misi, dan tujuan Ma'had Al-Izzah Putra maupun Putri. Lanjut, Mas. Sehingga ketika kita sudah memahami visi, misi, dan tujuannya, maka kami mencoba menyampaikan ini, profil lulusan IIBS maupun ALS. Jadi ada 3 hal penting yang nanti hendak kita capai dalam proses pembelajaran anak-anak kita. Untuk IIBS kita menyebutnya dengan takwa, cerdas, dan mandiri. Untuk ALS, takwa, cerdas, dan berjiwa pemimpin. Jadi anak-anak kita yang ada di IIBS kita harapkan memiliki ketakwaan, kecerdasan, dan kemandirian. Anak-anak kita yang ada di ALS atau Putra, kita harapkan memiliki ketakwaan, kecerdasan, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketakwaan itu indikatornya seperti ini. Jadi untuk IIBS dan ALS kita buatkan indikator yang sama untuk aspek ketakwaannya. Yang pertama, anak kita sudah kita anggap terpenuhi target dari sisi ketakwaannya
jika paling tidak ada 4 hal ini melekat di dalam dirinya. Yang pertama, ini yang paling penting, ini yang paling menjadi fondasi dalam kehidupan setiap umat Islam, dan khususnya yang hendak kita tanamkan kepada diri masing-masing anak kita. 1, memiliki akidah yang lurus, kokoh, dan jauh dari penyimpangan. Ini yang paling penting, karena berawal dari akidah yang kuat itulah seseorang atau seorang mukmin akan bahagia hidupnya di dunia dan terutama di akhirat kelak. Sehingga inilah yang menjadi prioritas kami sebelum kami memberikan hal-hal yang lainnya. Maka yang perlu kita tanamkan dalam diri anak-anak kita selama belajar di sini adalah menanamkan pemahaman akidah yang lurus, akidah yang kokoh dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Yang kedua, mampu melaksanakan ibadah wajib dan sunnah secara benar sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Jadi setelah memiliki akidah yang baik, yang kuat, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita cara beribadah wajib dan cara beribadah sunnah yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Semaksimal mungkin kita ajarkan bahwa ibadah itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Kita sesekali tidak menambahkan atau mengurangi amal ibadah yang itu tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memiliki akhlak yang terpuji, al-akhlak al-karimah. Itu yang kita hendak berikan, hendak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ingin hiasi diri anak-anak kita dengan akhlak yang terpuji. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa keislaman dan semangat perjuangan. Ini juga tidak kalah pentingnya, bahwa anak-anak kita setelah memiliki akidah yang baik, yang kuat, ibadahnya benar, akhlaknya terpuji, maka dia harus tumbuh jiwa keislaman dan semangat memperjuangkan Islam di dalam dadanya. Ini yang kami sebut dengan indikator-indikator ketakwaan. Kemudian yang selanjutnya, aspek kecerdasan. Ya, dari aspek kecerdasan ini, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada 6 hal. Untuk anak kita yang di SMP, kita targetkan mereka lolos seleksi masuk SMA terbaik. Kalau dia masuk Al-Izzah, artinya ini sudah insya Allah sudah selesai hal ini. Tapi misalkan nanti tidak melanjutkan ke Al-Izzah, ya tentu harapannya mereka bisa diterima di sekolah yang lebih baik daripada SMA Al-Izzah. Kemudian untuk santri SMA lolos seleksi masuk perguruan tinggi terbaik, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi luar negeri, atau kalau perguruan tinggi swasta, ya perguruan tinggi swasta yang tetap favorit. Yang kedua, ini di bagian kepesantrenan, SMP hafal 10 juz Al-Quran beserta terjemahnya. SMA hafal 15 juz beserta terjemahnya. Maaf ada yang kurang itu, beserta terjemahnya. Di target hafalan kita untuk di SMP 10 juz, di SMA 15 juz. Nanti bagaimana pencapaiannya akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing secara aktif, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini menjadi salah satu indikator ketercapaian aspek kecerdasan. Kemudian mampu memenuhi standar kelulusan pendidikan yang ditetapkan oleh PISA, Program for International Student Assessment. Jadi, Bapak Ibu sekalian, setelah Menteri Pendidikan Nasional Bapak Nadiem Makarim secara resmi menghapus ujian nasional, maka sudah tidak ada lagi alat ukur yang bisa menjadi ukuran ketercapaian proses pembelajaran anak-anak kita. Maka agar kita punya standar lulus atau tidak lulus anak kita dalam pelajaran, maka kita carikan alat ukur. Dan kita sepakati, insya Allah kita akan menggunakan acuan ujian penilaian yang dilaksanakan oleh PISA. Yang kelima, berprestasi dalam kompetisi sains teknologi, matematika, ulumuddin, dan bahasa. Yang keenam, santri SMP lulus ujian CIA, sedangkan santri SMA lulus program TOEFL dan TOEFL. Ini aspek kecerdasan. Kemudian yang selanjutnya, untuk kemandirian dan kepemimpinan. Kemandirian itu untuk anak-anak IIPS dan kepemimpinan untuk anak-anak ALS. Insya Allah cukup jelas, kami mungkin tidak perlu menjelaskannya satu persatu. Saya kira nanti supaya lebih cepat, insya Allah kita akan berikan
file ini karena cukup banyak yang harus saya presentasikan. Selanjutnya Ustaz. Ini Bapak Ibu sekalian, proses yang akan dijalani oleh putra-putri panjenengan seperti ini. Jadi putra-putri panjenengan sudah melewati tahapan yang pertama. Saringan administratif dan ujian seleksi masuk dan sudah kita terima. Per hari ini berarti pembukaan tahun ajaran baru itu sudah dimulai. Untuk santri lama sudah kita laksanakan secara offline karena mereka sudah datang lebih awal. Untuk santri baru yang memang sebagian besarnya belum datang, kami sampaikan sebagian besarnya belum datang karena memang ada beberapa anak kita yang santri baru kelas 7 dan 10 yang sudah datang karena ya orang tua yang sudah bahasanya sudah datang lebih awal, mereka dari luar Jawa, sudah ada di Jawa dan seterusnya, sehingga tidak memungkinkan untuk kembali lagi ke rumah, sehingga kami persilakan untuk datang di Al-Iza, meskipun jumlahnya juga tidak banyak. Jadi sudah kita resmikan hari ini, awal tahun ajaran baru dimulai secara online untuk yang ada di Al-Iza, dan secara offline untuk yang ada di Al-Iza, dan secara online untuk yang ada di rumah. Nanti proses itu Bapak Ibu sekalian, ada akademik, kepesantrenan, dan layanan pendukung. Akademik ini sekolah. Ada sekolah, istilahnya kita sebut akademik. Ada kepesantrenan, bagian pesantren, ada layanan pendukung. Layanan pendukung itu ada sekretariat, ada media, ada unit, ada humas, ada bagian kerumah tanggaan, bagian dapur, dan seterusnya. Kemudian harapannya nanti setelah 3 tahun, anak kita bisa tercapai profil outputnya dalam bentuk target takwa, cerdas, mandiri, atau berjiwa pemimpin yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Enggak, Ustaz? Bapak Ibu sekalian, inilah muatan kurikulum yang nanti akan dijalani oleh anak-anak kita selama belajar di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 muatan kurikulum. 1, Dirosah Islamiyah, pelajaran-pelajaran ulumuddin. Ya, 1, Dirosah Islamiyah, pelajaran-pelajaran ulumuddin, yaitu pelajaran-pelajaran agama yang nanti akan diterima oleh putra dan putri Bapak Ibu di sekolah. Ya, di sekolah. Ada pelajaran akidah, ada pelajaran akhlak, ada pelajaran fikih, ada pelajaran sirah atau sejarah kebudayaan Islam, ada pelajaran Al-Quran, ada pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab itu terdiri dari nahwu shorof, kemudian pelajaran-pelajaran pendukung bahasa Arab yang lainnya, itu diberikan di sekolah. Kemudian yang kedua, madrasah Al-Quran. Selain Dirosah Islamiyah, nanti ada madrasah Al-Quran. Madrasah Al-Quran ini diberikan di jam kepesantrenan. Subuh 1 kali sesi, nanti saya jelaskan jamnya. Kemudian setelah maghrib 1 kali sesi pertemuan, jadi 2 kali. Di situ ada ada ziyadah hafalan, penambahan hafalan, ada murojaah, pengulangan hafalan, dan pemberian mufradat. Kemudian yang ketiga, kurikulum Diknas atau PISA, yang tadi saya sebutkan. Jadi kurikulum Diknas ini nanti juga diberikan di sekolah. Kurikulum Diknas ini ya sebagaimana kurikulum sekolah pada umumnya, ada matematika, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada IPA, ada IPS, ada fisika, biologi, kimia, sosiologi, geografi, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kurikulum school culture dan leadership culture. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, Bapak Ibu sekalian. Slide-nya, Ustaz. Sebelumnya. Ya. School and leadership culture. Jadi ada yang kami sebut dengan pilar pesantren yang Bapak Ibu sekalian supaya bisa dipahami, ada school culture, ada leadership culture. Apa itu? Yaitu budaya sekolah dan budaya kepemimpinan yang
akan kita ajarkan kepada anak-anak. Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian yang kelima, kurikulum bahasa asing. Itu penguatan aspek bahasa Arab dan bahasa Inggris yang nanti akan kita berikan kepada anak-anak selama mereka belajar di sini. Monggo, lanjut Ustaz. Ini beberapa prinsip pembelajaran yang kita terapkan, Bapak Ibu sekalian, di Al-Izzah putra maupun putri. Jadi ada 5 prinsip pembelajaran, dimulai dari membangun kemampuan atau kesiapan mereka dalam aspek akademik, bahwa yang kita berikan itu adalah muatan-muatan pembelajaran akademik yang memang menantang, yang menjadikan mereka memiliki daya saing. Kemudian application in life, bahwa yang kita berikan ini bermanfaat bagi kehidupan mereka. Jadi desain kurikulum kita yang kita berikan kepada anak-anak adalah bahwa mata pelajaran yang kita berikan adalah mata pelajaran yang kita pastikan bermanfaat untuk anak-anak kita. Hal-hal yang tidak membawa kemanfaatan atau bahasanya yang tidak berguna bagi diri mereka, di sini tidak kita ajarkan. Artinya nanti ada proses pemilihan dan pemilahan kurikulum-kurikulum yang mungkin itu biasanya diberikan di sekolah-sekolah lain, karena kita tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Bila itu terjadi, maka dia tidak kita berikan. Kemudian ada immersion of knowledge. Di situ ada perpaduan antara kurikulum keislaman dan kurikulum ilmu pengetahuan eksak atau sosial. Lanjut, Ustaz. Kemudian ini sebaran mata pelajarannya yang akan didapatkan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya tidak perlu bacakan satu persatu, ya. Juga barangkali cukup umum di sekolah-sekolah yang lainnya, tapi kira-kira seperti inilah gambaran mata pelajaran dan kegiatan yang nanti akan dijalani oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada catatan. Selama masa karantina santri baru melaksanakan kegiatan projedi kepesantrenan. Ini saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin sudah kita siapkan sesungguhnya desain kegiatan anak-anak pasca kedatangan. Ketika kita sepakati dan kita edarkan pengumuman bahwa kedatangan santri itu tanggal 10 dan tanggal 11, hari Sabtu dan hari Ahad kemarin. Tapi qadarullah, pemerintah menetapkan PPKM sehingga kita undurkan kedatangan Ananda. Ketika santri datang, yang sudah kita skenariokan adalah agar kita sama-sama tenang, kita sama-sama aman dalam kondisi pandemi ini, maka anak-anak akan menjalani masa karantina dulu. Masa karantina, mereka tidak berinteraksi dengan siapapun, dan di masa karantina itu mereka hanya didampingi oleh pengasuh di kepesantrenan saja melalui program Jati Diri Kepesantrenan, semacam program orientasi di kepesantrenan. Di situ nanti mereka akan diajari tentang standarisasi membaca Al-Quran oleh pengasuhnya. Kemudian akan diajari bagaimana cara menghafal Al-Quran oleh pengasuhnya. Kemudian nanti akan diajari bagaimana caranya belajar, bagaimana caranya merapikan tempat tidurnya, bagaimana cara memakai jilbab yang benar. Hal-hal yang mungkin sederhana, yang itu sesungguhnya kadang-kadang terlewatkan oleh anak-anak kita, khususnya bagi anak-anak kita yang baru lulus SD, kemudian harus masuk SMP. Ya, sampai pada tingkat mungkin ada anak kita ini yang karena di rumah biasanya Bapak Ibu yang menyiapkan makannya, di sini tidak terbiasa, karena biasanya di rumah dilayani, di sini pun harus dibiasakan seperti itu. Kemudian ada yang ketika biasanya di rumah ini dilayani segala sesuatunya, sampai mandi pun harus selalu diingatkan, gosok gigi pun harus selalu diingatkan. Ada anak kita yang sampai seperti itu, sampai di kelas 6, maka di program Jati Diri itulah nanti semuanya kita standarkan. Itu ketika anak-anak datang. Jadi anak-anak datang, kita belum ada kegiatan apa-apa, mereka akan masuk karantina. Di karantina itulah kita ada program Jati Diri Kepesantrenan. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita masih belum memutuskan atau belum kita keluarkan surat
kapan santri datang, kita masih menunggu perkembangan PPKM dari pemerintah. Kemudian yang kedua, kegiatan Daurah Tahfidz dilaksanakan setelah PTS 1. Bapak Ibu sekalian, tahun-tahun sebelumnya ketika santri datang, ini Ananda selain program Jati Diri, mereka juga menjalani program Daurah Tahfidz. Jadi selama kurang lebih 1 bulan, anak-anak akan full mengikuti program Daurah Tahfidz untuk standarisasi bacaan, tahsin Al-Quran, kemudian memulai menghafal. Ini biasanya kita lakukan selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Nah, karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita belum bisa memulai saat ini dan akan diagendakan nanti setelah PTS 1. Itu kira-kira kegiatan yang nanti akan dijalani oleh anak-anak kita. Selanjutnya, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, ini kriteria guru dan pengasuh yang nanti akan mendampingi putra-putri panjenengan semua selama proses belajar di sini. Jadi kami tetapkan ini harus ada di dalam diri setiap guru dan setiap pengasuh yang nanti akan mendampingi Ananda, bahwa guru-guru kita adalah orang-orang yang visioner, artinya bervisi sebagai seorang pendidik. Maka baik guru, pengasuh, dia harus paham bahwa anak kita yang dihadirkan di Aliza ini, mereka adalah calon-calon penerus generasi kita nanti. Mungkin 20-30 tahun yang akan datang, mereka yang akan mewarnai kehidupan bangsa, kehidupan agama kita ini. Maka guru-guru kita yang kita rekrut, yang akan mendampingi putra-putri panjenengan semua adalah orang-orang yang paham bagaimana menyiapkan anak-anak untuk bisa survive, untuk bisa selamat dalam kehidupan akhir zaman di tengah-tengah kondisi yang serba penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan hal yang membahayakan iman ini. Kemudian yang kedua, insya Allah kita rekrut orang-orang yang amanah, yang dapat dipercaya untuk mendampingi putra-putri kita selama mereka ada di sini. Kemudian mereka kompeten, menguasai bidang kerja. Kalau dia seorang guru, maka mereka adalah seorang guru yang kompeten. Kalau dia seorang pengasuh, dia adalah seorang pengasuh yang kompeten. Kalau dia seorang guru matematika, kami yakinkan bahwa insya Allah mereka adalah guru-guru matematika yang sudah teruji, yang sudah melalui proses panjang seleksi, sehingga mereka kita terima, kita bina selama kurang lebih 1 bulan, baru kita terjunkan menjadi pendidik putra-putri panjenengan semua. Kalau dia seorang pengasuh, maka mereka sudah kita bekali bagaimana keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pengasuh. Kemudian komitmen, menjaga nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan yang menjadi karakter atau budaya di Aliza ini. Kerjasama, kemudian kreatif, dan seterusnya. Lanjut, Ustaz. Pembagian waktu belajar. Ini Bapak Ibu sekalian, hari-hari yang akan dijalani oleh putra-putri panjenengan, agar kita sama-sama paham dan kita sama-sama mendukung program ini. Ini mungkin yang butuh kita pahami. Inilah hari-hari yang akan dijalani oleh anak-anak kita selama mereka belajar di Aliza ini. Pagi hari, ini yang sifatnya formal Bapak Ibu sekalian. Ustaz. Yang pertama, Madrasah Al-Quran. Nomor 1, Madrasah Al-Quran. Ini dimulai jam 4:50. Ini yang formal. Tapi sesungguhnya anak kita anak-anak kita, mereka sudah kita bangunkan 1 jam sebelum subuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebiasaan yang baik di Aliza selama ini, insya Allah anak-anak kita 1 jam sebelum subuh sudah bangun. Kita awali setiap 1 jam sebelum subuh itu langsung secara otomatis murotal akan berbunyi. Murotal akan berbunyi. Kalau hari ini jam subuhnya 4:30, maka jam 3 murotal itu sudah berbunyi.
sebagai isyarat bahwa seluruh warga Al-Izzah harus bangun saat itu. Apakah dia seorang santri, ataukah dia seorang pengasuh, atau apapun posisi dia di Al-Izzah, dia harus bangun saat itu. Kemudian anak-anak kita mulai menyiapkan untuk sholat malam. Ada sebagiannya yang sudah mandi, bahkan sebagian besar sudah mandi, bahkan berseragam. Itu 1 jam sebelum subuh. Kemudian mereka sholat subuh. Sholat subuh, dzikir pagi, membaca dzikir pagi. Ini yang kita biasakan kepada anak-anak kita. Dzikir setelah sholat dan dzikir pagi. Dzikir yang dibaca oleh anak-anak kita sebagai benteng di hari itu. Mengawali hari mereka dengan membaca dzikir pagi. Kemudian setelah itu barulah masuk waktu formal yang pertama, yaitu madrasah Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran sampai jam 6:30. Jadi anak-anak kita akan beraktivitas pagi itu mulai 1 jam sebelum subuh sampai 6:30. Kemudian Ananda akan istirahat. Ananda istirahat, mereka mandi bagi yang belum mandi, kemudian makan pagi, menyiapkan sekolah, baju dan seterusnya, membersihkan kamar dan seterusnya. Kemudian masuk sekolah, jam 7:45, keluar dari sekolah jam 15.00 atau jam 3 sore. Jadi di sekolah itu kurikulumnya yang tadi saya jelaskan, ada dirasah Islamiyah, kurikulum Dignas atau BISA, kemudian bahasa asing. Jadi anak-anak kita akan sekolah formal itu jam 7.45, jam pertama, sampai jam 3 sore. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu sore hari mereka, setelah sholat asar, mereka ada yang disebut dengan mandiri terstruktur. Hari-hari bebas mereka, jam 15:45 sampai maghrib. Mereka makan malam, ada yang olahraga, ada yang program pengembangan diri, ada yang enggak ada yang memang murni waktu me time mereka, waktu pribadi mereka. Disitulah nanti mereka akan belajar mencuci baju, mereka akan mungkin belajar untuk mensetrika pakaiannya, mereka mungkin menerima telepon. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada jam-jam telepon. Jam telepon santri itu biasanya kita laksanakan di sore hari, ya, di waktu mandiri terstruktur itu 15.45 sampai 17.30. Kita bergantian, nanti Bapak Ibu sekalian, teleponnya akan dikoordinasikan oleh pengasuh kamar. Ya, sehingga tadi ada istilah pengasuh. Nah, pengasuh itulah yang akan mendampingi putra-putri kita nanti di luar jam formal di sekolah. Ini seperti itu. Ada jam telepon, ada mungkin yang sakit, ada yang butuh apa, itu nanti dengan kepengasuhan semua. Itu sampai maghrib, kemudian maghrib sampai isya mereka madrasah Al-Quran. Madrasah Al-Quran sesi yang kedua. Jadi ada madrasah Al-Quran setelah maghrib, madrasah Al-Quran setelah subuh. Kemudian setelah sholat isya mereka kegiatan ekstra mandiri. Nah, ada tafsir, tarjamah, belajar terbimbing. Jadi ini 5 sesi formal yang dijalani oleh anak-anak. Maaf, ada salah ketik. Di yang nomor 5 itu mestinya jam 19.30 sampai jam 20.30, okay? Yang ekstra mandiri itu. Jadi anak-anak kita istirahat jam 20 lebih 30. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang kami sampaikan tadi, ada school culture, ada leadership culture. Ini cukup penting kami jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita sama-sama mendukung anak-anak kita, bahwa anak-anak kita nanti akan hidup atau menjalani pembelajaran itu di bawah pilar-pilar pesantren yang kita sebut dengan school culture untuk yang IBS dan leadership culture untuk yang ALS. School culture itu adalah pilar-pilar pesantren yang menjadi budaya belajar bagi seluruh sivitas ma'had IBS yang putri. Yang putri kita sebut dengan school culture. School culture merupakan semangat berprestasi, baik bagi santri, guru, pengasuh, dan siapapun yang berada dalam naungan ma'had IBS. Jadi siapapun kita yang ada di IBS, dia harus memiliki 7 hal penting ini dalam dirinya masing-masing. Inilah yang menjadi semangat bagi kita untuk berprestasi. Apa itu? 1, berkepribadian Islami. Anak-anak Al-Izzah itu harus berkepribadian Islami. Kalau dia perempuan, dia harus menunjukkan pribadi seorang akhwat, seorang muslimah yang benar-benar memiliki karakter Islami.
Cara berpakaiannya harus cara berpakaian seorang muslimah. Cara berbicaranya adalah cara berbicara seorang muslimah. Tindak tanduknya adalah tindak tanduk seorang muslimah. Itu berkepribadian Islami. Berjiwa juang tinggi dan pantang menyerah. Di santri Alizah itu harus memiliki semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah untuk mendapatkan prestasi yang hendak ia raih. Yang ketiga, mandiri. Anak-anak kita di Al-Izzah ini harus belajar tentang kemandirian. Meskipun mungkin dari latar belakang ekonomi orang tua yang mapan, yang mampu, yang mungkin di rumah serba tercukupi, tapi mereka harus belajar mandiri. Di sini ada laundry untuk mencuci baju, Bapak Ibu sekalian. Tapi kami lebih menyarankan anak-anak untuk mencuci bajunya sendiri, supaya mereka juga belajar mandiri. Belajar mencuci, belajar menyetrika, dan seterusnya. Yang keempat, peduli pada sesama. Anak Alizah harus memiliki rasa kepedulian kepada sesama, kepada temannya, kepada tetangganya, kepada sesama muslim yang ada di dekatnya, atau bahkan mungkin yang jauh dari tempat tinggalnya. Jiwa empati kepada sesama muslim. Yang kelima, disiplin dan tanggung jawab. Jadi santri Alizah itu adalah orang-orang yang disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam beribadah, tanggung jawab dalam menunaikan segala sesuatu. Yang keenam, sopan dan santun. Di setiap santri Alizah itu harus menanamkan dalam dirinya akhlak, sopan dan santun. Sederhana, bersih dan rapi. Ini yang juga kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita selalu sederhana, bersih dan rapi. Sederhana itu Bapak Ibu sekalian, perlu kami pahamkan, ini harus ada di dalam diri anak-anak kita. Sehingga meskipun mungkin secara ekonomi kita memiliki kelebihan rezeki, tapi ketika datang di Alizah kami harapkan tidak menggunakan pakaian-pakaian yang mewah-mewah. Sehingga kemarin kita kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang standar baju yang boleh dipakai, standar sepatu yang boleh dipakai, tasnya dan seterusnya. Ini untuk menanamkan jiwa kesederhanaan kepada anak-anak kita. Termasuk nanti masalah uang saku, masalah jajan, juga kita standarkan agar anak kita tidak boros, anak kita kemudian tidak bersaing dalam hal-hal yang sifatnya konsumtif dan seterusnya. Jadi membawa ke sini pakaian-pakaian yang biasa-biasa saja, kemudian sepatunya, tasnya, dan seterusnya, tidak yang mewah-mewah yang itu kemudian mengundang kecemburuan santri-santri yang lainnya. Yang selanjutnya, leadership culture. Jadi kalau school culture tadi itu untuk IPS, Bapak Ibu sekalian, untuk yang leadership culture ini untuk yang ALS, untuk yang putra. Agak sedikit berbeda, tapi sebagiannya sama. Satu, visioner. Karena memang kita ingin cetak anak-anak kita menjadi kader-kader pemimpin umat di masa yang akan datang, maka kita tanamkan jiwa visioner di dalam setiap diri anak-anak kita. Artinya mereka harus memiliki visi menjadi seorang pemimpin, bagaimana nanti dia ke depannya belajar berorganisasi. Berjiwa juang tinggi, sama sebagaimana yang ada di IPS. Sabar, pantang menyerah, berani dan tanggung jawab, disiplin dan mandiri, kreatif, inovatif, ikhlas mengabdi. Inilah Bapak Ibu sekalian, leadership culture yang merupakan fondasi dan ruh pendidikan kepemimpinan di mata LS. Jadi leadership culture ini menjadi pijakan bagi seluruh sivitas mata LS untuk belajar menjadi pemimpin. Di leadership culture ini harus ada dalam diri setiap santri, guru, pengasuh, dan siapapun yang berada dalam naungan Mahata LS. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Ada satu slide lagi sebetulnya, cuman mungkin tapi tidak apa-apa nih saya sampaikan. Nanti mungkin ada satu slide tentang perizinan. Ini perizinan santri, tapi karena panjenengan masih ada di rumah, saya kira mungkin tidak perlu dulu kami sampaikan ini. Jadi mungkin secara garis besarnya, jadi Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan perizinan santri nanti akan kita share. Perizinan santri itu maksudnya adalah ketika anak panjenengan sudah ada di sini, kemudian hendak pulang di luar libur dan di luar atau ya memang libur formal yang sudah kita tetapkan. Tapi mungkin tidak perlu kita bahas dulu. Nah, Bapak-Ibu sekalian,
Itu yang bisa saya presentasikan untuk mengawali sosialisasi kita pada pagi hari ini, dan sudah hadir bersama kami Kepala SMP Ustadz Aziz, Kepala SMA Ustadz Adnan, Kepala Kepesantrenan ALS Ustadz Ridho, Kepala Kepesantrenan IIPS Ustadzah Yusri Sofia, yang nanti insya Allah akan melayani Bapak Ibu sekalian jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan di kesempatan pagi hari ini. Saya kira itu, dan setelah ini nanti kita akan lanjutkan dengan dialog. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.